Hello everyone, welcome to another video of our TOEFL ITP series. I'm Riza from Studentia English. Studentia is a platform dedicated to helping you enhance your English skills and achieve your target TOEFL score. Oke teman-teman, balik lagi nih sama saya Riza. Kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, gitu, kita bakalan bahas listening comprehension part C. Apa aja yang bakalan Miss Riza bahas hari kali ini? Nah, ada tiga nih fokus pembahasan kita, teman-teman. Of course, sebelum mengerjakan, teman-teman harus tahu format soalnya terlebih dahulu. Kemudian, nanti kita akan belajar cara memahami lecture academic kita dalam listening audio. Dan yang terakhir, cara mengidentifikasi keyword-keyword penting. Langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, format dan bentuk soal di listening comprehension part C itu adalah berupa short lectures yang di sini tentunya beda ya dari part A dan part B. Kalau mereka conversation gitu ya di dua part sebelumnya, di listening part C ini dia berupa monolog gitu ya. Dan monolog ini bisa ada 2 hingga 3 gitu ya. Ada 2 hingga 3 short lectures atau monolog yang diikuti oleh beberapa pertanyaan setelahnya. Jadi satu audio itu nggak cuma buat satu soal, tapi satu audio buat beberapa soal. So, that's why kita bakalan bahas cara untuk memahaminya dan menangkap keyword-keyword penting di lecture itu tadi. Soal topiknya, soal-soal di listening comprehension part C itu biasanya terkait atau related to science or academic subject ya. Jadi dia lebih serius daripada listening comprehension part-part sebelumnya. Dan di sini ada script, example of the lecture. Skripnya yang tidak akan teman-teman temui di textbook atau layar ujiannya nanti ya. Ini hanya contoh. Di sini hanya ada satu orang yang berbicara begitu ya dan dia membahas tentang salt which is an academic or which is a science. Okay. So, di sini saya punya example of the lecture di sebelah kanan. Di sini memang berupa skrip ya teman-teman, tapi nanti teman-teman nggak akan menemukan ini di textbook atau layar pengerjaannya ya. Ini hanya contoh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada satu orang yang berbicara. So, this is a monologue. Dia ngomongin soal salt, which is a science subject gitu ya. Dan nanti akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Naratornya akan bilang nih, question 1 through 4. So, teman-teman perlu menjawab 4 pertanyaan setelah mendengar audio ini. So, di kanan ini, teman-teman bisa lihat, saya punya example of the lecture, gitu ya. Dan akan ada narrator yang bilang question 1 through 4. That means teman-teman setelah mendengarkan audio nanti akan coba mengerjakan pertanyaan nomor 1 hingga 4. Kemudian dia akan ada monolog. Di sini teman-teman bisa lihat ya ada woman aja. Dan dia bahas tentang salt, which is a science subject gitu. Nah, karena dia ada 4 pertanyaan, strategi yang sama yang bisa teman-teman lakukan adalah review the answer choices for listening part C, gitu ya. Kenapa teman-teman perlu membaca dulu jawaban, pilihan jawaban di listening part C? Ya, untuk mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul, gitu ya. Sama dengan strategi yang bisa kita terapkan juga di listening part B. Kemudian teman-teman bisa dengarkan bagian awal dari monolog itu atau dari lecture-nya. Karena biasanya main ID-nya ada di situ gitu ya, di introduce di bagian depan. Nah, ketika teman-teman mendengar, eh nggak hanya di awal teman-teman preview, tapi teman-teman juga bisa saat mendengarkan audio itu, teman-teman coba lihat jawabannya dan coba pilih kira-kira mana sih jawaban yang benar gitu. Bahkan nanti kalau semisal teman-teman terlewat gitu ya, apa yang harus aku lakukan nih, Miss? Yang bisa teman-teman lakukan adalah menebak.
gitu ya. Karena apa? Teman-teman udah tahu nih di awal main idenya tentang apa, dia bicarain tentang apa. Kemudian tadi juga udah sempat baca-baca gitu ya, pilihan jawabannya. So you can determine which answer is probably correct. Guess, ya. Nah, topik bahasan selanjutnya adalah tentang bagaimana mengerti cara mengerti academic lecture, gitu ya, memahami academic lecture. Nah, nomor satu adalah dengarkan main topic, masih sama dengan strategi secara general yang saya tulis di atas tadi, gitu ya. Di awal biasanya main topiknya akan atau main idenya akan diperkenalkan secara gamblang, secara jelas dalam beberapa kalimat, gitu. Dan teman-teman coba perhatikan structure of the explanation karena ya lectures itu biasanya diorganize gitu ya, disusun dengan pattern atau pola yang jelas gitu. Ada cause and effect gitu ya. Kemudian ada perbandingan, comparison, ada problem solution. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya teman-teman bisa coba difokuskan ke main idea daripada setiap katanya gitu ya. Kenapa? Karena dengan begitu teman-teman bisa mengetahui important information-nya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi atau menangkap keyword-keyword penting karena tadi seperti yang di sebelumnya kita bahas, kalau kita harus fokus ke main idea-nya gitu ya, daripada semua kata-kata dan semua part dari listening tersebut gitu. Nah, listening keywords ini ada beberapa teman-teman. Ada topic markers, ada example markers, dan juga conclusion markers gitu. Topic markers ini apa aja Kak? Gitu. Dia bisa berbentuk example, important, main reason, the main reason, atau another factor. Kata-kata ini akan memberitahukan teman-teman tentang key point dari monolog atau lecture yang teman-teman dengarkan gitu ya, atau mungkin perubahan gitu ya. Untuk key points bisa dari important, main reason, sementara untuk shifts-nya, kalau teman-teman dengar another factor di situ. Nah, ada juga example markers. Dia bisa berbentuk for example, for instance, such as yang sebenarnya artinya sama aja gitu ya. Dan mereka itu mengindikasikan support in details atau informasi yang lebih detail gitu ya dari lecture tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah conclusion markers atau marker yang menandakan kesimpulan. Ada in conclusion, ada therefore, juga as a result. Nah, di sini kata-kata tersebut akan membantu teman-teman mengidentifikasi kesimpulan lecture tersebut atau monolog tersebut. Itu. Oke, sekarang kita bisa bersama-sama kerjakan soal listening comprehension part C yang ada di description video. So, pause videonya, kerjakan dulu, nanti aku akan bahas bersama teman-teman. Ya, ada 8 nomor dengan dua listening audio ya teman-teman untuk soal-soal atau exercise-nya ini tadi ya. Yang pertama, dia ngomongin tentang Sierra Club. Apa itu Sierra Club? Nah, kita bahas. Nomor 39 ada pertanyaan seperti ini. What is the main objective of the Sierra Club? Jadi tujuan utamanya Sierra Club tuh ngapain sih? Mereka itu klub untuk apa gitu ya. Di bagian awal teman-teman bisa dengar gitu. Jelas sekali tadi bilang whose goals? The Sierra Club is an organization whose goals di sini sama dengan objective. So it's important to understand or to learn about the synonym of a word ya teman-teman agar teman-teman bisa memahami pertanyaan dan audionya. Whose goals are centered on the protection of the environment gitu ya. Berarti protection of the environment tujuan utamanya adalah itu. Kita cari sinonimnya di sini. Apakah A? Oh dia ada protect gitu ya. Tapi dia bukan protect the environment.
its members, dia bilang. Nah, di mana nih yang ada environmentnya? C nggak ada, D nggak ada, yang B. To save the natural environment. Oke, ada environmentnya. Tapi apakah save sama dengan protect? Yes. So the answer for number 39 is B. Gitu. Number 40. Approximately, how long has the Sierra Club been existed? Nah, tadi ada tahun yang disebutkan di sini. It was founded, disebutkan bahwa Sierra Club itu berdiri di pada tahun 1892, 1892, oke ya, bahwa Sierra Club berdiri pada tahun 1892. Dan kalau kita hitung mundur dari 2026 ke 1892, berapa tahun tuh teman-teman? Kurang dari 200, lebih dari 100 gitu ya kan ya. Ada 134 tahun. Jadi yang mana? For less than a year? No. For a decade? More than that. Nah, jadi tinggal C atau D. For more than a century? Century itu berapa tahun? 100 kan? 100. So the answer is C. Kenapa bukan yang D? Karena dia bilang for at least 2 centuries. Paling nggak 2 century atau 200 tahun. Sementara tadi kan 134 tahun aja gitu ya. So the answer is C. Number 41. What area was John Moore especially interested in saving? Nah, ngomongin soal saving tadi ada sinonimnya. Kita bisa dengar John Moore, who was intent on preserving the natural beauty in and harmony in the of the Sierra Nevada in Eastern California. Dia bilang seperti itu. Jadi, hal yang ingin dilindungi oleh John Moore adalah yes, Sierra Nevada. C. Begitu. Selanjutnya nomor 42, where does the Sierra Club have members? Membernya ada di mana aja sih si Sierra Club ini gitu. Today tadi ada bahasan tentang angkanya, berapa banyak gitu ya membernya dan tersebar di mana aja mereka. 2,000 to 100,000 members in all 50 states of the United States gitu ya. All 50 states of the United States. Di situ apakah ada all 50 states of the United States? Oh no, so mungkin kita harus cari sinonimnya. United States, di sini ada B gitu ya. Mention tentang United States dan dia bilang in the entire. Berarti seluruh gitu ya. Entire itu sama artinya dengan all gitu ya tadi. So, the answer is B. That's it. Coba dicek jawaban teman-teman, apakah sama? Sekarang kita lanjut ke audio yang kedua. Ngomongin soal apa? Dia ngomongin soal uh, university sports. Sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, listening comprehension part C. Nah, di sini naratornya bilang, this is a talk by a university employee. Jadi teman-teman bisa expect kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh university employee ini. Oke, who is probably listening to this talk? Di awalnya sudah sempat di-mention gitu ya, kalau the next stop on our campus tour for new freshmen in the university sports complex is the University Sports Complex. Nah, jadi mereka lagi apa tuh? Lagi dalam campus tour. Biasanya campus tour buat siapa sih? Tuh, dia bilang for new freshmen, which is sama dengan students gitu ya. Di sini, oke, semua pilihan students dan mereka sedang ada dalam campus tour, which is P, sama dengan P. Nomor 44. Pertanyaannya adalah, what is needed to get into the exercise room? Apa yang diperlukan? Apakah tadi di-mention tentang exercise room ini sendiri? No, tapi dia bilang seperti ini si man-nya. This university has extensive sport facilities. Sport facilities ini termasuk exercise room gitu ya. And is dedicated to providing maximum student access to these facilities. Jadi studentnya bisa mengakses dengan ya menjadi student aja. Mereka
punya identification card ya biasanya kalau student itu ya. So, the answer is C, karena dia nggak perlu membership sendiri dari athletic team seperti yang A, atau mungkin harus daftar ke exercise class, no. Atau mungkin permission from a faculty member, no juga gitu ya. Yang penting dia adalah bagian dari universitas itu, siswa dari universitas itu. So, the answer is C. Next, where should a student go to reserve a tennis court gitu. Dicari nih. Kita tadi sempat dengar juga kalau di audio ada bahasa tentang tennis court. Nah, you are welcome to sign up for court time gitu ya at the athletic department office. Jadi bisa sign up atau reserve gitu ya tenis courtnya di mana? Athletic Department Office. Kita bisa jawab yang D di sini langsung. Karena sama di audio dan di pilihan jawabannya. You don't need to find the synonym for that, ya. Nomor 46. What will the students probably do next? Di akhir, si Man bilang, monolognya tadi berkata kalau, no, let's continue. Now, let's continue on to the art center. Sorry, for number 46. What will the students probably do next? Apa yang harus dilakukan students berikutnya? Ada di sini di akhir kita bahas gitu ya. Now let's continue on to the art center. Jadi mereka setelah dari situ mereka mau pergi ke art center. Yang mana nih? A, B, C, atau D? Di sini secara eksplisit dikatakan begitu ya, go to the art center. So the answer is A. Jadi teman-teman intinya ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan yang akan diberikan jawaban secara eksplisit di audionya dan ada yang perlu teman-teman simpulkan atau mungkin cari sinonimnya di pilihan jawabannya tersebut. Oke. Nomor 47. This talk would probably given in which of the following? Jadi kira-kira monolog ini atau lecture ini, ya monolog ini bukan lecture ya. Oke, sorry. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang kedua, nomor 47 hingga 50. Di sini ada lecture on the difference between the two literary styles of realism and naturalism. Dia bilang di awal seperti itu. Pertanyaannya nomor 47. This talk would probably given in which of the following courses? Tadi sudah sempat di-mention di bagian awal di introduction-nya dibilang kalau dia ngomongin difference between two literary styles. Which means kalau soal literary styles itu berarti dia ngomongin tentang literature. Next, number 48. What point is the speaker trying to make about realism and naturalism? Tadi ada dibahas di part selanjutnya. Although they do have several similar sorry. Oke, untuk nomor 48 ada pertanyaan. What point is the speaker trying to make about realism and naturalism? Dan di audio tadi dibahas. Dia bilang, although they do have several similarities, realism and naturalism should be clearly differentiated. Gitu. Nah, dia itu punya beberapa persamaan, tapi perlu dibedakan. Dia bilang seperti itu kan. Yang mana? Nih, kita cari sinonimnya atau mungkin jawaban yang sama dengan itu di pilihannya. They are completely different? No, that's wrong. Gitu. Ada several similarities. B, they are somewhat similar but have an essential difference. Is it correct? Yes. The answer is B. Kenapa bukan yang C dan D? Karena dia bilang gitu ya. Sama di semua aspek yang dia nggak unrelated gitu ya, sama sekali nggak berkaitan. Oke, sekarang kita bahas nomor 49. Pertanyaan yang diajukan tadi adalah, which of the following best describes realism?
tadi dibahas terkait realis gitu ya. Mereka itu objectively reports on events with the accuracy of the description as the prime motive. Dibilang di audionya seperti itu. Berarti sifatnya apa gitu ya? Objectively reports. Dia bersifat objektif, which is A. Atau kalau misalnya teman-teman ragu, kalau di sini kan mungkin secara eksplisit ada gitu ya, teman-teman objectively reports. So the answer is A. Tapi kalau teman-teman ragu, bisa dengan cara mengeliminasi pilihan jawaban yang ada. Apakah dia bahas tentang idealistic, philosophical, environmental tadi di situ? If no, then the rest option could be the best answer. Oke, nomor 50. Which of the following doesn't influence human actions according to naturalist idea? Ini pertanyaan nomor 50 yang dijawab di akhir listening audio tadi, gitu ya. Human action, dia bilang, are determined by natural laws such as heredity and environment. Oke, jadi yang mana yang tidak mempengaruhi? Kalau di situ tadi bilang heredity, so kita coret, kita eliminasi. Environment, kita coret juga. Ada tadi dimention juga natural laws, kita coret juga. Terakhir adalah tentang idealism. Ya, karena itu nggak dimention, gitu ya. Semua dimension kecuali idealism. Alright, silahkan dicek jawaban teman-teman. So, teman-teman, itu tadi listening comprehension part C. Kita sudah bahas tentang strategi, tips and trick, dan juga soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan dari description box. Di channel ini, teman-teman, kita juga membahas seri strategi TOEFL ITP secara lengkap, mulai dari listening, structure, hingga reading, beserta pembahasan soalnya. Jadi, teman-teman pastikan untuk lanjut menonton video berikutnya dalam seri TOEFL ini supaya teman-teman bisa memahami strategi mengerjakan soal TOEFL secara lebih mendalam. Oke, selain itu, teman-teman, kalau teman-teman ingin mencoba simulasi tes TOEFL dan juga mengetahui perkiraan skor teman-teman, kalian juga bisa mengikuti mock-up test TOEFL di Student Asia English yang menyediakan latihan tes dan juga pembahasan bersama tutor. Link pendaftarannya ada di description box. Bisa diklik, and bye!